Setiap hari, tanpa kita sadari, kita saling mempengaruhi, membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertemuan. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, hubungan yang menyangkut antara orang perorangan maupun antara kelompok ke kelompok manusia dan antara orang perorangan ke kelompok manusia lainnya. Syarat terjadinya interaksi sosial. Pertama, adanya kontak sosial. Ada hubungan langsung atau tidak langsung antar individu. Misalnya bertemu, berbicara, dan mengirim pesan. Kedua, adanya komunikasi. Ada penyampaian pesan atau informasi yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Tanpa dua hal ini, interaksi tidak akan terjadi. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Apabila pihak-pihak yang mengadakan kontak dapat bertemu langsung dan berhadapan muka, hal itu dikatakan bersifat primer. Apabila di dalam kontak tersebut diperlukan suatu perantara yang berupa orang perorangan, media, hal itu dinamakan bersifat sekunder. Menurut Jilin dan Jilin, ada dua proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses asosiatif, yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus, yakni satu, akomodasi, yang kedua, asimilasi, yang ketiga, akulturasi. Proses sosial di mana individu atau kelompok melakukan penyesuaian untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan pencegahan pertentangan yang lebih besar dalam interaksi sosial. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok. Adanya akulturasi bertujuan untuk menciptakan budaya atau tradisi baru sehingga dapat memperkaya budaya atau tradisi yang sudah ada. Contohnya, akulturasi antara lain pemberian angpau pada saat Idul Fitri. Oke, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa sih bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama seperti cooperation, persaingan, competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian, konflik. Seperti kerjasama cooperation dimaksud sebagai suatu usaha sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua, bargaining, pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi, proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Unsur-unsur baru tersebut bisa berupa pergantian pemimpin atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut. Yang keempat, koalisi, kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, tetapi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu. Karena dua organisasi tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, joint venture, kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu dan dalam waktu-waktu tertentu. Persaingan atau competition merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari suatu keuntungan, dan umumnya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Dan bentuknya pun berbeda-beda, di antaranya 1. Persaingan ekonomi, yang kedua, persaingan kebudayaan, dan yang ketiga, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat, dan yang terakhir, persaingan karena perbedaan ras. Pertikaian konflik suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan sebab terjadi
pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai, atau kepentingan. Sepanjang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial tertentu, maka pertentangan tersebut bersifat positif. Jika sebaliknya, berarti pertentangan tersebut bersifat negatif. Dan banyak sekali bentuk dari pertentangan ini, seperti 1. Pertentangan pribadi, 2. Pertentangan rasial, 3. Pertentangan antara kelas sosial, dan 4. Pertentangan politik, 5. Pertentangan yang bersifat internasional. Kesimpulan, interaksi sosial pada umumnya merupakan kebutuhan setiap manusia. Setiap manusia merupakan makhluk sosial. Maka dari itu setiap mereka membutuhkan interaksi dengan sesamanya, sehingga manusia dapat bertahan hidup. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kebutuhan akan adanya interaksi sosial pun semakin meningkat, dan media untuk berinteraksi pun semakin banyak. Mana apa ini dua? Turun ya.